Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua ingin ngobrol ringan terkait dengan em, jadi Frenkie de Jong masih belum jelas kabarnya seperti apa, masih terlalu rumit prosesnya. Apa keadaan yang sekarang ini, terutama pergerakan di bursa transfer, kondisi Barcelona, situasi juga dari Frenkie de Jong yang masih belum ingin menurunkan gajinya, Chelsea juga yang berminat, masih terlalu complicated, masih terlalu rumit. Sementara waktu terus berjalan, sekarang kita sudah di bulan Agustus, akhir Agustus bursa transfer akan ditutup. Manchester United dari pertandingan pertama menghadapi Brighton terlihat jelas ada kelemahan di lini tengah. Sepak bola yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag ini sepak bola yang rapi kalau gue bisa bilang. Jadi artinya ketika tim ini build up serangan dimulai dari belakang, bahkan dari goalkeeper ke lini belakang, akan ada pemain tengah yang menjadi penghubung antara lini belakang dan juga lini depan yang nampaknya menjadi titik lemah dari Manchester United. Nah, beberapa hari terakhir ini ada dua pemain tengah yang dikait-kaitkan dengan Manchester United, Adrian Rabiot dan juga Sergej Milinkovic-Savic. Bahkan Adrian Rabiot ini sudah semakin dekat bergabung dengan Manchester United. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, nilai transfer sudah disepakati antara Juventus dan juga Manchester United. Hanya tinggal personal term saja, dimana sekarang diskusinya antara klub dan ibu dari Adrian Rabiot yang juga merupakan agen dari sang pemain. Hampir pasti datang. Kalau menurut gue mungkin tinggal selangkah lagi datang Adrian Rabiot ke Manchester United. Banyak sekali komentar setuju tidak setuju, terutama tentang bagaimana dia bermain di Juventus. Banyak cedera, tidak maksimal, bukan pemain inti walaupun dia masuk ke timnas Spanyol. Apa yang dimainkan di Paris Saint-Germain, apa yang di kontribusinya maksud gue, yang menurut gue cukup oke ketika di Paris Saint-Germain, ini seakan tertutupi oleh penampilan dia di Juventus, sehingga cukup banyak komentar yang tidak yakin dengan pemain ini. Walaupun kabar yang menarik juga adalah Erik ten Hag sudah melakukan komunikasi langsung dengan sang pemain, kurang lebih menginformasikan kalau dia menginginkan Adrian Rabiot ini ada di Manchester United. Artinya Erik ten Hag memiliki skema sistem formasi dengan Adrian Rabiot ada di dalam sistem tersebut ya. Di sisi lain Adrian Rabiot juga ingin mengamankan posisinya di skuad Les Bleus. Otomatis dia harus bermain secara reguler, dia harus bermain dengan bisa menunjukkan kapasitas tertingginya. Jadi ada dua hal di sini. Erik ten Hag ingin ada pemain yang bisa memperbaiki sistem yang ingin dibangun di Manchester United. Di sisi lain sang pemain pun juga ingin supaya dia bisa menampilkan permainan dengan kapasitas tertinggi yang dia bisa. Tentu saja ini menarik karena ada juga nama Sergej Milinkovic-Savic, pemain Lazio dari Serbia berusia 27 tahun. Ya, ini sudah pernah dikabarkan beberapa waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan yang lalu, termasuk yang ramai di media, lalu sempat turun beritanya. Sekarang ini kembali lagi Sergej Milinkovic-Savic menjadi pemain yang kabarnya akan didekati oleh Manchester United. Kalau gue ambil dari SofaScore, ini adalah kekuatan dari Sergej Milinkovic-Savic: aerial duel, direct free kicks, high pressing ya. High pressing sisi yang cukup bagus. Yang menarik adalah Sergej Milinkovic-Savic ini daerah operasinya bisa dilihat lebih ke sebelah kanan lini tengah, di mana kalau melihat pertandingan menghadapi Brighton, Manchester United di posisi pivot yang menempati kanan adalah seorang Scott McTominay. Ini untuk tim nasional Serbia, ternyata dia berpindah ya, lebih di daerah kiri. Artinya apa? Dia fluid, dia cair, dia bisa bermain di kanan, dia bisa juga bermain di kiri. Adrian Rabiot, pemain kidal ya, kaki terkuatnya adalah kaki kiri. Tentu saja di posisi tengah dia lebih berada di sektor sebelah kiri, sektor yang ketika menghadapi Brighton pivot diisi oleh Fred. Ini kalau gue mengambil di babak pertama ya. Yang menariknya, Frenkie de Jong juga daerah operasinya adalah lebih di sebelah kiri. Tapi apakah Adrian Rabiot ini untuk menggantikan
Frenkie de Jong yang tidak kunjung datang, atau memang ada skema lain yang disiapkan oleh Erik ten Hag. Kita masih belum tahu. Nah, baik Adrian Rabiot dan Sergej Milinkovic-Savic, apakah memang sebaiknya didatangkan secara bersama atau salah satu, atau bagaimana? Oke, sekarang gue ingin ngobrol ringankan tentang hal tersebut. Gue akan menyingkirkan Fred dan juga Scott McTominay dari obrol ringan ini, karena banyak yang berpendapat Manchester United tidak akan kemana-mana dengan McTominay dan juga Fred. Oke, nggak apa-apa, kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita akan memasang kedua pemain ini di posisi pivot. Adrian Rabiot di sebelah kiri, Sergej Milinkovic-Savic di sebelah kanan. Lalu bagaimana? Kita masih ada pemain lain di lini tengah. Sekali lagi ya, Fred, McTominay gue singkirkan. Kita masih ada Eriksen. Kita masih ada Bruno Fernandes. Donny van de Beek gue singkirkan. James Garner gue tidak ikutkan. Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Memang banyak yang berpendapat Bruno Fernandes begini dan begitu, dibeginikan dan begitu saja, tidak usah dilibatkan. With all due respect, gue tidak setuju. Gue tidak sepakat. Kenapa? Alasan gue, nomor satu, gue melihat Erik ten Hag melihat Bruno Fernandes merupakan pilar. Bruno Fernandes merupakan pemain pertama yang diperpanjang kontraknya. Artinya ada aksi langsung terkait pemain ini ketika Erik ten Hag baru saja ditunjuk sebagai pelatih Manchester United untuk musim ini. Artinya ini berlangsung musim lalu. Kontrak dari Bruno Fernandes yang direncanakan dari musim panas tahun lalu ini sempat tersendat dan dieksekusi ketika Erik ten Hag diputuskan atau mendekati, atau bahkan ya sekitar begitulah ya. Tentu saja pada saat itu masih Ralf Rangnick. Tapi Bruno Fernandes ini adalah pemain yang pertama kali diperpanjang di akhir era Ralf Rangnick, di awal era dari Erik ten Hag. Artinya apa? Artinya tim manajemen melihat Bruno Fernandes ini masih akan menjadi pilar Manchester United untuk musim-musim selanjutnya. Kontribusi musim-musim sebelumnya juga dilihat sangat penting, sangat vital bagi klub, sehingga klub mengambil keputusan untuk diperpanjang. Dan bukan tidak mungkin keputusan tersebut ada peran serta dari seorang Erik ten Hag. Erik ten Hag ingin membangun sistem dengan seorang Bruno Fernandes. Ini asumsi gue. Dan ini bisa dilihat bagaimana di pre-season Bruno Fernandes selalu ditampilkan, bahkan ditampilkan di satu posisi yang berulang-ulang, posisi nomor 10. Di situ gue melihat memang Erik ten Hag sekali lagi ingin membangun sistemnya dengan seorang Bruno Fernandes ada di dalamnya. Nah, bagaimana dengan seorang Christian Eriksen? Ketika pertandingan menghadapi Brighton kemarin, di babak pertama kita bermain dengan false nine. Posisi Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes ini bergantian ya, di depan nomor 10 dan juga ujung tombak ini bergantian. Tidak berhasil. Dimana posisi ini sebenarnya artinya skema false nine ini sudah sering dicoba musim-musim sebelumnya dan tidak berhasil. Dan gue sebenarnya tidak yakin dengan sistem false nine tersebut. Dan terbukti ya, di babak pertama kita tertinggal 2-0, bukan cuma skor yang kita ketinggalan, tapi juga permainan yang cukup buruk yang tersaji di pertandingan tersebut. Nah, balik lagi. Kedua pemain ini, baik Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes, ini faktor nomor 2 ya, gue lihat akan dimainkan secara bersama. Tinggal sekarang dicari bagaimana sistem permainan atau bahkan formasi yang tepat yang bisa digunakan oleh Erik ten Hag untuk mengakomodir dua pemain ini. Sempat gue berpikir bermain di posisi 4-3-3. Itu bisa juga dilakukan, di mana satu gelandang bertahan dan di depannya akan ada Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen. Tapi jawabannya menurut gue ada di babak kedua ketika menghadapi Brighton, di mana seorang Christian Eriksen agak sedikit ditarik ke belakang menjadi deep lying playmaker, di mana dia bisa lebih berkontribusi lebih bagus, serangan lebih hidup. Posisi Bruno Fernandes kembali lagi ke posisi nomor 10, ke posisi terbaiknya, dan kita bisa lihat serangan demi serangan Manchester United bisa mengalir deras ke pertahanan Brighton. Hanya saja pada saat itu memang ketajaman lini depan dari Manchester United yang jadi masalah, sehingga ada beberapa peluang emas, peluang bagus tidak bisa dikonversi menjadi gol. Balik lagi soal masalah pemain ini, Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen, ketika dimainkan bersama
Christian Eriksen bisa ditarik ke posisi pivot di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dari situ gue melihat ya, maka Sergej Milinkovic-Savic dan juga Adrian Rabiot sepertinya tidak akan didatangkan dua-duanya. Menurut gue ya, ringan amatiran. Dan kalau seandainya didatang dua-duanya, maka tentu saja akan ada korban yang terjadi di sana. Oke, Fred dan juga Scott McTominay tidak masuk skema. Bagaimana nasib seorang Donny van de Beek? Oke, Donny van de Beek bisa dijadikan solusi untuk posisi nomor 10. Bagaimana pemain-pemain muda seperti James Garner ataupun juga katakanlah Zidane Iqbal, yang walaupun kabar selanjutnya mengatakan Zidane Iqbal akan dipinjamkan untuk bisa mendapatkan pengalaman bermain. Tapi menurut gue sekali lagi, Sergej Milinkovic-Savic kalau seandainya datang, dia harus bersaing dengan seorang Adrian Rabiot, di mana dua-duanya pemain ini, paling tidak Adrian Rabiot ya, ingin supaya mengamankan posisinya di timnas Prancis. Artinya dia harus sering bermain, bahkan bermain pun dengan kapasitas tertinggi. Fred juga punya misi demikian. Oleh karena itulah, gue melihat sepertinya berat untuk seorang Sergej Milinkovic-Savic untuk datang. Karena kalau seandainya Adrian Rabiot nanti datang, gue melihat posisi yang mungkin akan digunakan oleh Erik ten Hag di tengah adalah seperti ini. Adrian Rabiot di sebelah kiri, Christian Eriksen di sebelah kanan, Bruno Fernandes di depan. Karena tentu saja untuk sektor depan ya, Cristiano Ronaldo, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho ini sepertinya tidak akan tergoyahkan. Cristiano Ronaldo mungkin akan bertukar posisi dengan Anthony Martial di depan ya, artinya ya satu jadi cadangan, satu pemain inti. Mungkin juga Cristiano Ronaldo main duluan ataupun Anthony Martial duluan. Ini sepertinya yang akan menjadi skema dari Erik ten Hag untuk lini depan. Belum lagi masih akan berusaha untuk mendatangkan pemain baru di lini depan kan. Sementara Marcus Rashford dan juga Jadon Sancho, gue pikir dengan Bruno Fernandes akan terus dilibatkan dari lini kedua serang di Manchester United. Sekarang kembali lagi tinggal posisi pivot, di mana ada Christian Eriksen di sana, ada Adrian Rabiot yang semakin dekat akan datang, belum lagi ya ada James Garner, baik juga Fred maupun McTominay yang oke, katakanlah akan disingkirkan. Tapi gue melihat sekali lagi Adrian Rabiot untuk berduet dengan seorang Christian Eriksen. Bagaimana kalau Bruno Fernandes ditaruh di sayap kiri? Artinya Marcus Rashford yang akan dikorbankan di sana. Dimana gue melihat nampaknya Marcus Rashford juga akan menjadi pilar dari seorang Erik ten Hag. Memang betul ketika menghadapi Brighton dia tampil tidak cukup tajam di depan. Tapi bagaimana selama pre-season ini selalu diberikan kesempatan, nampaknya memang akan menjadi pilar dari Erik ten Hag, utamanya penyerang sebelah kiri. Tapi tentu saja ini bisa berubah ya kalau seandainya Marcus Rashford tampilannya terus merosot. Dimana gue melihat sih musim ini ada perubahan dari seorang Marcus Rashford, dimana dia nampak lebih positif. Dia bisa melakoni pre-season dengan penuh musim ini. Ini yang pre-season kedua dia bisa melakoni secara penuh. Dimana sebelumnya di zaman Louis van Gaal kalau tidak salah ya, ketika dia bisa melakoni secara penuh, penampilannya di musim Liga Inggris tahun itu tampil cukup baik. Dia segala aura lingkungan dan macam-macam dari seorang Marcus Rashford ini sangat positif saat ini. Oleh karena itulah penampilan buruk ketika menghadapi Brighton, di mana bukan cuma dia saja. Oke, dia ada 2 peluang, tapi menurut gua ya tetap saja pemain lain pun juga tidak cukup besar kontribusinya di sektor penyerangan. Jadi ya dia ada kontribusi, pemain lain pun juga demikian. Tapi gue melihat dia tetap akan menjadi pilar di sayap kiri serang dari seorang Erik ten Hag ya di sistemnya. Oleh karena itulah gue tidak melihat ada opsi. Mungkin opsi hanya untuk variasi bisa, tapi opsi permanen, artinya Bruno Fernandes sebelah kiri, Eriksen di tengah, lalu di kanan Jadon Sancho, gue jujur ringan amatiran sih gue tidak melihat seperti itu. Ataupun bahkan Marcus Rashford ditempatkan sebagai striker di ujung tombak ya. Itu gue juga tidak melihat seperti itu. Kenapa? Itu kan bisa sebenarnya kemarin dimainkan ketika menghadapi Brighton. Artinya Marcus Rashford ditempatkan sebagai striker, Eriksen di belakangnya, Bruno Fernandes sebelah kiri. Tapi kan Erik ten Hag tidak memilih skema tersebut. Oleh karena itulah gue berpikir ya memang skema terbaik dari Erik ten Hag ke Marcus Rashford sepertinya akan tetap penyerang kiri, sayap kiri. Sehingga balik lagi ya Eriksen akan diplot sebagai deep lying playmaker berduet dengan Adrian Rabiot. Dan ini berarti kemungkinan sih ya ringan amatiran kalau gue perkirakan Sergej Milinkovic-Savic
mungkin belum akan datang ke Old Trafford. Tapi tentu saja dalam sepak bola segalanya masih bisa terjadi. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Kalau ada pendapat lain berbeda dari gua, nggak apa-apa, asal sopan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.